Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicit Eriani dengan NIM 1057211116221, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, video kali ini saya akan membahas materi tentang strategis pemasaran dalam mempertahankan bisnis UMKM di tengah pandemi COVID-19. Adapun studi kasus di sini UMKM Bukit Bunga Gleri Daisuki Jambi. Baiklah, di sini saya jelaskan sedikit materi tentang pemasaran. Secara teoritis, pemasaran menurut Kotler dan Armstrong adalah proses sosial manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Adapun tujuan dari pemasaran adalah untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen agar produk dan jasa sesuai bagi konsumen sehingga produk dan jasa tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Pemasaran dituntut untuk dapat memahami permasalahan pokok di bidangnya serta dapat memberikan gambaran yang jelas dan tertera tentang apa yang dilakukan perusahaan dan menyusun strategis agar mencapai tujuan suatu perusahaan. Kemudian, strategis pemasaran mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu, bidang pemasaran berperan penting untuk merealisasikan rencana usaha. Kemudian, pengertian strategis menurut Kenneth R. Atwood, strategis adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategis pasar produk menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan. Hisham Aliye menyatakan strategis yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik dapat dibuahkan pelaksanaan yang disebut sebagai strategis. Menurutnya, untuk mencapai strategis yang strategis harus memperhatikan hal-hal berikut. Di sini ada 4. Yang pertama, kekuatan, yaitu memperhitungkan kekuatan yang dimiliki dan biasanya menyangkut manusia dan dana. Kemudian yang kedua, kelemahan. Kelemahan yaitu memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang menyangkut aspek-aspek sebagaimana kekuatan. Ketiga, peluang. Melihat seberapa besar peluang yang mungkin tersedia di luar sehingga peluang sangat kecil sekalipun. Keempat, ancaman. Ancaman yaitu memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar. Baik, selanjutnya strategis pemasaran yang diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui bahwa virus corona telah mencuri perhatian seluruh warga dunia. Munculnya virus corona ini berdampak bagi lini kehidupan termasuk para pelaku bisnis mikro dan menengah atau UMKM. Virus corona dianggap menghambat proses bisnis karena pekerjaan yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka menjadi sulit dilakukan. Sejumlah pelaku bisnis pasti kesulitan untuk mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian nasional terganggu akibat corona. Agar UMKM mampu bertahan, haruslah membuat keputusan bisnis. Salah satu keputusan yang
penting yaitu dalam bidang pemasaran. Strategis pemasaran yang harus diambil oleh perusahaan adalah keputusan dalam hal baruan pemasaran. Keputusan yang diambil tersebut haruslah keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan, sebab keputusan-keputusan tersebut membawa dampak langsung bagi peningkatan volume penjualan, di mana peningkatan tersebut sangat diharapkan bagi setiap perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun strategis pemasaran yang dilakukan Glary Daisuke dalam mempertahankan bisnisnya di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, strategis produk, keuletan dan komitmen yang dimiliki oleh Glary Daisuke yaitu dituangkan terhadap setiap karyawan. Diharapkan Glary Daisuke bisa memberikan kepuasan yang maksimalkan kepada pelanggan. Produk dari perusahaan ini adalah buket bunga bulat, buket bunga susun, buket snack, dan buket box. Kemudian strategis harga. Harga merupakan satu elemen marketing mix yang memiliki peran penting bagi suatu perusahaan, karena harga menempati posisi khusus dalam marketing mix serta berhubungan erat dengan elemen lainnya. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kebijakan harga adalah menetapkan harga dasar produk, menentukan potongan harga, biaya ongkos kirim, dan lain-lain yang berhubungan dengan harga. Agar suatu produk dapat bersaing di pasaran, maka pengusaha dapat melakukan penetapan harga dalam hubungan dengan pasar, yaitu apakah mengikuti harga pasaran atau di atas pasaran. Dalam menetapkan harga dalam perspektif syariah tidaklah terlalu rumit. Dasar penetapan harga tertempu pada besaran ini nilai harga suatu produk yang tidak ditetapkan dengan berlipat-lipat besarnya setelah dikurangi biaya produksi. Di masa pandemi COVID-19, Glary Daisuke juga melakukan strategis harga berupa diskon atau potongan harga yang menarik konsumen dan mampu mempertahankan bisnis. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai pemberian diskon ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk diskon 5% berlaku apabila konsumen telah melakukan pembelian senilai Rp30.000 terhadap semua jenis produk buket yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, untuk diskon 10% berlaku apabila konsumen telah melakukan pembelian senilai Rp50.000 terhadap semua jenis buket yang ditawarkan. Kemudian ada diskon 20% berlaku apabila konsumen telah melakukan pembelian senilai Rp90.000 terhadap semua jenis produk buket yang ditawarkan. Yang terakhir, untuk diskon 35% berlaku apabila konsumen telah melakukan pembelian senilai Rp175.000 terhadap semua jenis buket yang ditawarkan. Kemudian dilanjut dengan strategis promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang sangat penting dengan kegiatan di atas. Dalam hal ini, pengusaha berusaha mempromosikan seluruh produk jasa yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi, pelanggan tidak mengenali produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik perhatian konsumen. Promosi dalam perspektif syariah adalah upaya menyampaikan informasi yang benar terhadap produk, barang, atau jasa kepada calon konsumen atau pelanggan. Masyarakat bisa mengetahui dan lebih mengenal produk yang dipasarkan oleh Glary Daisuke, maka
Dibuatlah kebijakan-kebijakan promosi yang mengandung kegiatan yang dapat memberikan dan membangun informasi tentang produk, target pasar, saluran distribusi membeli produknya. Adapun bentuk promosi yang digunakan oleh Galerie Daisuki adalah yang pertama, periklanan. Periklanan merupakan salah satu promosi yang sangat efektif dalam memperkenalkan dan menjelaskan hal mengenai produk bagi masyarakat luas karena jangkauan yang lebih luas dan juga komunikatif. Kemudian yang kedua, penjualan perseorangan. Dalam bentuk penjualan perseorangan dilakukan oleh Galerie Daisuki merupakan salah satu bentuk interaksi langsung dengan calon konsumen atau lebih melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Kemudian promosi penjualan pribadi. Galerie Daisuki memiliki marketing yang membantu mempromosikan dan menjelaskan kepada pembeli bagaimana kelebihan produk-produk yang ditawarkan. Kemudian dilanjut strategis tempat. Tempat yang dibahas ini bukan lokasi atau tempat usaha, melainkan tempat bertemunya konsumen dengan penawaran produk yang terjadinya transaksi. Dalam konteks ini, tempat lebih dititik pada strategis distribusi dan salurannya. Sistem penyaluran dan distribusi produk bisa menciptakan keunggulan bersaing dari seorang bisnis. Seorang wirausaha yang cerdas akan mengetahui bahwa semakin kuat jaringan distribusi dari sebuah produk, maka keunggulan bersaing yang dibangun meningkat